Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Azura Malansari dari kelas 11 Busana 3 SMK Negeri 3 Kota Sungai Penuh. Saya akan memaparkan hasil resume saya pada pelajaran PKN Sistem Hukum dan Peradilan di Indonesia. 1. Adanya latar belakang. Konsekuensi dari negara hukum adalah bahwa segala kehidupan kenegaraan selalu berdasarkan kepada hukum. Untuk menjaga dan mengawasi hukum tanpa adanya pelanggaran-pelanggaran dan menegakkan keadilan, maka dibentuklah lembaga peradilan. 2. Kerangka konsepsional. Sistem hukum dan peradilan di Indonesia, yakni tata kerja hukum dan sistem-sistem peraturan hukum di Indonesia. Peradilannya dilakukan oleh lembaga-lembaga peradilan. 3. Definisi pendapat para ahli. Salah satunya Van Apeldoorn mengatakan definisi tentang hukum adalah sangat sulit untuk dibuat karena tak mungkin untuk mengadakannya sesuai kenyataan. Inti materinya, sistem hukum di Indonesia merupakan campuran dari sistem hukum di Eropa, hukum agamanya, dan hukum adat. Sebagian besar sistem dianut mengacu pada hukum Eropa, khususnya Belanda. Dasar hukum terletak di Indonesia adalah Undang-Undang Dasar 1945. Studi kasusnya, salah satu contoh kasus pelanggaran hukum yakni pelanggaran lalu lintas. Faktor internal terjadinya sebuah pelanggaran lalu lintas tersebut yakni 1. Sifat egois dari setiap pelanggar lalu lintas. 2. Rendahnya kesadaran untuk menaati peraturan oleh pihak pelanggar. 3. Sikap tidak toleran dari pelanggar terhadap seluruh pengguna lalu lintas. 4. Penyalahgunaan kekuasaan berlalu lintas oleh pihak pelanggar. Faktor eksternalnya, ketidaktegasan aparat hukum dalam memberikan efek jera kepada pelanggar, sehingga pelanggar seringkali mengacuhkan atau meremehkan setiap pelanggaran yang ia lakukan. 2. Kesenjangan sosial dan ekonomi dari pihak pelanggar. Contohnya saja, pelanggar lalu lintas yang tidak memakai helm, karena kesenjangan ekonomi yang tinggi, dia tidak mampu membeli helm. Kesimpulannya, setiap pelanggar hukum tentu akan ada sanksinya. Maka jika tidak ingin merugikan diri Anda sendiri, taatilah dari sekarang peraturan yang sudah berlaku. Dengan demikian, suatu ketentuan hukum mempunyai tugas sebagai berikut. 1. Menjamin kepastian hukum bagi setiap orang di dalam masyarakat. 2. Menjamin ketertiban, ketentraman, kedamaian, keadilan, kemakmuran, kebahagiaan, dan kebenaran. 3. Menjaga jangan sampai terjadi perbuatan main hakim sendiri dalam pergaulan di masyarakat. Itulah yang dapat saya sampaikan. Terima kasih banyak. Saya tutup dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.